Shalom. Kami di sini akan menyampaikan pengumuman PMK ITERA pada bulan ini. Jadi pengumuman yang pertama yaitu ibadah online kita dilaksanakan 1 bulan sekali di minggu kedua. Pengumuman berikutnya, podcast ITERA akan disiarkan pada hari Minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya lagi nih ada Bible Quiz. Nah, Bible Quiz ini dilaksanakan setiap hari Selasa jam 19.00 dan ini sangat berhadiah teman-teman. Dan pengumuman berikutnya, pada bulan ini akan dilaksanakan PA online. Untuk waktu dan tempat, pantengin Instagram PMK ITERA di sini. Oke, sekian pengumuman di bulan ini. Selamat beribadah Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom teman-teman, bagaimana kabar kita semua? Pastinya sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus. Hari ini kita mau beribadah, kita angkat lagu pujian kita dengan hari ini kita ada tema Dia peduli, kamu peduli. Diambil dari Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakalah sukacitaku, dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Firman Tuhan berkata, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya ada pada orang yang takut akan Dia. Kita angkat lagu pujian kita oleh kuasa dalam. Mari masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bawa pujian syukur kita, kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Saat masuk ke hadirat
memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, di dalam hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkaulah Allah yang paling dahsyat di hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan duka menjadi suka. Terima kasih Yesus, amin. Saya percaya teman-teman dimanapun berada, walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka, kita masih bersuka cita. Nah, kita mau mengangkat lagu pujian kita. Mari kita katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Mari mengalir bersama Tuhan. Menari dan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sukacitamu melimpah dalamku. yang akan membalas perbuatannya itu. Saya bacakan sekali lagi, Mazmur 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita angkat lagu pujian kita masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan mengubahkan hidup kita. Dengan
Ya, saudara-saudara, mari kita berdoa untuk dengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu pada kesempatan ini. Kami mau untuk bersekutu dalam firman Allah. Dan kami berdoa supaya firman Allah yang kami dengarkan pada saat ini benar-benar memberkati kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami berkat yang berlimpah, sehingga kami boleh semakin kuat dan semakin teguh di dalam Tuhan Yesus. Untuk itu berkati hamba-Mu untuk menyampaikan firman, dan semua yang mendengar, kiranya Tuhan Yesus melimpahkan berkat Roh Kudus untuk menyertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Allah. Nah, saudara, firman Allah pada saat ini yaitu temanya Allah peduli, kamu peduli. Nah, saudara, untuk pembacaan teks Alkitab pada saat ini itu kita ambil dalam Filipi pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Nah, saudara, saya akan bacakan pada kita dalam Filipi pasal 2 ayat 2 sampai 6. Ayat 2, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendak dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, saudara, sampai di situ ayat bacaan kita sebagai nats pembacaan firman Allah pada saat ini buat kita. Nah, saudara, tema firman Allah, Allah peduli. Ya, maka kamu peduli. Nah, saudara yang kasih, kita sebagai orang yang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus, saudara, kita harus memiliki kehidupan. Kita harus memiliki hidup yang sama seperti Yesus. Ya, dimana kita tahu bahwa Yesus peduli, maka kita juga harus peduli. Nah, saudara, kepedulian itu artinya kita memiliki sifat-sifat di mana kita memberi perhatian pada orang lain. Ya, peduli artinya kita memberikan sesuatu yang memberikan pertolongan, yang memberikan perhatian, menunjukkan kemurahan hati kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, yang terutama kepada saudara-saudara seiman. Ya. Nah, saudara, itulah kehidupan seorang Kristen. Orang Kristen yang sejati, dia memiliki gaya hidup di mana dia memberi perhatian kepada orang lain. Dia tidak egois. Ya. Orang Kristen sejati, dia tidak mementingkan diri sendiri. Ya. Orang Kristen sejati tidak hanya memikirkan dirinya sendiri atau kebutuhannya sendiri. Tetapi saudara, kalau kita adalah orang Kristen sejati, kita adalah orang yang percaya pada Yesus, yang sudah menerima Yesus, saudara, seharusnya kita memiliki gaya hidup yang sama seperti Yesus. Ya. Kita memiliki gaya hidup yang seperti Yesus. Nah, saudara, gaya hidup Yesus yaitu dia memberikan kasihnya kepada setiap kita. Dia memberikan perhatian kepada kita. Dia peduli dengan kita. Nah, inilah yang dimiliki oleh Yesus. Ya. Dan sebagai orang percaya,
kita harus memiliki kehidupan yang sama. Ya, saudara, orang Kristen sejati dia memiliki gaya hidup yaitu mengasihi orang lain, peduli pada orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, tidak sombong. Ya, nah inilah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh orang percaya. Ya, saudara, sayang sekali bahwa banyak orang Kristen yang menyatakan dirinya sebagai orang Kristen, menamakan dirinya sebagai orang Kristen, tetapi saudara, dia tidak menunjukkan gaya hidup sebagai orang Kristen yang sejati. Ya. Nah, saudara, jangan kita melama dalam kehidupan Kristen sementara kita tidak menunjukkan kasih, kita tidak menunjukkan perhatian, kita tidak menunjukkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, saudara, kalau kita adalah orang yang percaya pada Yesus, itu artinya kita seorang yang penuh dengan kasih. Itu artinya kita seorang yang penuh dengan rasa peduli terhadap orang lain, perhatian terhadap orang lain, tidak mikirkan diri sendiri. Nah, saudara, inilah gaya hidup orang Kristen sejati, yaitu peduli terhadap orang lain, perhatian terhadap orang lain, tidak mikirin diri sendiri, tidak egois dan tidak sombong, tidak menuntut. Ya, orang Kristen itu mengeluarkan karakter, mengeluarkan sifat-sifat kasih lewat gaya hidupnya setiap hari. Ya, saudara, inilah yang membuat kita berbeda. Ya, inilah yang membuat kita berbeda dengan orang-orang lain. Ya, saudara, bukan agama Kristen yang membedakan kita dengan orang lain, tapi yang membedakan kita dengan orang lain adalah karakter. Ya, saudara, kita berbeda dengan orang lain melalui karakter kita yang berbeda, tidak sama seperti cara hidup orang dunia. Ya, saudara, hari-hari ini jarang kita mendapatkan atau melihat orang-orang yang hidup dalam kasih. Banyakkan hari ini orang hidup dengan keegoisan, hidup dengan diri sendiri, tidak memperhatikan orang lain, tidak mikirin orang lain. Yang penting aku dan aku. Ya. Nah, inilah yang terjadi di mana-mana. Dan saudara, kita juga mulai ini dalam gereja. Gereja juga menunjukkan cara hidup yang egois. Gereja juga menunjukkan kehidupan yang sombong dan mementingkan diri sendiri. Saudara, kalau kita masih seperti itu artinya bahwa dalam diri kita belum menghasilkan Kristus, belum menghasilkan buah Kristus. Kita bilang kita orang percaya, kita bilang kita orang yang berada di dalam Yesus, tapi kenyataannya kita tidak menunjukkan kasih, kita tidak menunjukkan rasa peduli. Dan itu bukan Kristen yang sejati. Itu bukan cara hidup orang Kristen yang benar. Nah, saudara, perhatikan bahwa dalam Yesus itu ada apa? Apa yang ada dalam Yesus? Nah, saudara, kalau kita lihat dalam Filipi pasal 2 tadi ayat 1, saya baca dari ayat 1 mulai. Dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Saudara, dikatakan dalam apa? Dalam Kristus. Ya. Dalam Kristus ada apa? Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, ini yang seharusnya ada dalam Kristus. Makanya dikatakan karena dalam Kristus. Karena dalam Kristus. Jadi kalau kita orang percaya, artinya kita orang di dalam Kristus. Kita ada dalam Yesus. Lalu saudara, dikatakan karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada belas kasihan, ada persekutuan. Nah, saudara, inilah yang harus dimiliki oleh orang percaya. Nah, kalau sampai kita orang percaya, kita berkata kita adalah orang percaya, tapi kita belum menunjukkan sifat-sifat ini, nah saudara, artinya bahwa kita adalah orang Kristen yang tidak berkembang. Ya, kita adalah orang Kristen yang tidak bertumbuh. Dan terlalu banyak orang dalam gereja yang menyatakan diri sebagai orang Kristen, tetapi tidak ada rasa belas kasihan di dalam diri orang itu. Ya. Tidak ada penghiburan, tidak ada persekutuan di dalam diri orang itu. Padahal menamakan diri sebagai orang percaya pada Yesus.
Nah saudara perhatikan baik-baik bahwa orang yang dalam Kristus dengan tegas firman Tuhan berkata ada nasihat, ada penghiburan, ada belas kasihan, ada kasih mesra. Artinya saudara, kita dengan orang lain kita peduli. Artinya dengan orang di sekitar kita kita perhatian. Persoalannya hari ini saudara, gereja atau orang Kristen menyatakan diri sebagai Kristen tapi tidak menyatakan diri ya sebagai Kristen dalam gaya hidup, dalam pola hidup setiap hari. Ternyata dalam perjalanan kita lebih mementingkan diri. Nah ini persoalan saudara. Ini persoalan. Ini sebenarnya bertentangan dengan Kristus. Karakter egois, karakter sombong, karakter mementingkan diri itu bertentangan dengan Kristus. Sangat bertentangan dengan Kristus. Jadi kita jangan, kalau mau menjadi orang Kristen yang bertumbuh, menjadi orang Kristen yang sejati, harus punya rasa kasih kepada orang lain. Hanya harus punya rasa peduli terhadap orang lain. Saudara harus memberikan hidup bagi orang lain. Kita harus memberikan perhatian terhadap orang lain. Ya, dan ini yang jarang kita temukan dalam gereja. Ini yang jarang kita temukan dalam diri anak-anak Tuhan hari ini. Saudara, saya mau himbau setiap kita pada kesempatan ini, kiranya kita menjadi orang Kristen yang punya kasih. Ya. Saudara, itulah yang saya katakan tadi bahwa itu menunjukkan perbedaan kita dengan orang lain. Ya, apa yang membedakan kita dengan orang lain yaitu kasih. Ya, saudara, di dalam agama-agama pengajaran tentang kasih ini itu saudara tidak mendalam. Ya, pengajaran tentang kasih itu tidak mendalam, tidak seperti yang diajarkan di dalam Kristus. Kalau dalam Kristus saudara, kasih itu bahkan sampai penuh pengorbanan. Ya, itu bedanya. Bahkan kita sampai benar-benar melepaskan hak kita, melepaskan harta kita, supaya apa saudara? Supaya kita bisa berbagi kepada orang lain. Nah hari-hari ini banyak orang Kristen, mereka punya uang banyak, dikaruniai Tuhan uang banyak kepada mereka, tapi uangnya buat apa? Ya paling untuk bangun rumah, beli ini, beli itu, ya, beli mobil mewah, beli segala macam hal. Untuk apa? Sebenarnya tujuannya bukan untuk membantu orang lain, tapi untuk saudara menonjolkan diri, untuk pemuasan diri, untuk harga diri kita. Nah saudara, kalau kita masih terus dalam cara hidup yang seperti itu, saya mau katakan kita gagal menjadi orang Kristen. Ya, kita gagal menjadi orang Kristen. Saudara, tidak ada artinya kekristenan kita kalau kita tidak punya kasih. Makanya saudara, Alkitab berkata dengan tegas dalam 1 Korintus pasal 13, ya itu ayat 1 sampai 3. Saudara, intinya, isinya dikatakan kalau aku bisa memindahkan gunung, punya iman untuk memindahkan gunung, ya, tetapi kalau aku tidak punya kasih, ya, aku tidak ada gunanya. Ya, saudara, dalam 1 Korintus pasal 15, pasal 13 itu berbicara dengan tegas, orang yang tidak punya kasih, ia adalah gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ya, dia tidak berguna, dia tidak berfaedah. Ya, saudara, itulah orang Kristen. Kalau tidak punya kasih, kalau tidak ada rasa peduli terhadap orang lain, tidak ada rasa perhatian pada orang lain, maka saudara, itu adalah orang-orang Kristen yang omong kosong. Orang-orang Kristen yang tidak bisa menyatakan kekristenannya yang asli atau yang sejati. Nah saudara, kiranya menjadi orang Kristen bukan hanya menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan, ya, bukan hanya menjadi orang Kristen yang terdaftar di gereja, bukan hanya menjadi orang Kristen yang mungkin aktif di dalam gereja, tetapi lebih daripada itu, kita harus menjadi orang Kristen yang peduli terhadap orang di sekitar kita. Berikan perhatian pada orang lain, berikan kepedulian terhadap orang lain. Itulah Kristen yang sejati. Nah saudara, menjadi orang Kristen artinya menjadi orang yang ada dalam Yesus. Nah, orang yang ada dalam Yesus, saudara, dia harus memiliki kasih, memiliki persekutuan, memiliki kasih mesra, memiliki belas kasihan. Inilah saudara, orang-orang yang
percaya yang ada dalam Yesus. Saudara, sekali lagi saya mau himbau kita, jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya terdaftar di gereja. Jangan menjadi orang Kristen yang hanya berKTP Kristen. Tapi hari-hari ini adalah waktunya kita untuk mengasihi. Hari-hari ini adalah waktu kita untuk menabur. Ya, menabur kasih kepada orang lain. Mencari siapa orang yang kita bisa layani. Mencari siapa orang yang kita bisa bantu. Jangan saudara kita menjadi orang Kristen hanya duduk tenang, melihat di mana-mana ada banyak orang putus sekolah, melihat di mana-mana ada orang kesulitan ekonomi, melihat di mana-mana banyak orang sakit, dan tidak ada sesuatu yang menggugah hati kita supaya kita bisa menolong mereka. Saudara, ini adalah waktu, ini adalah kesempatan untuk menabur kasih di mana-mana. Saudara, bagaimana melayani? Mungkin saudara berkata, saya nggak punya pelayanan. Bagaimana saya bisa peduli sama orang? Saya nggak ada pelayanan. Saudara harus mencari. Anda nggak boleh pasif. Yang namanya peduli, Anda artinya aktif. Harus mencari siapa yang perlu Anda lakukan, Anda perhatikan. Siapa orang yang harus Anda layani, siapa orang yang harus Anda bimbing pada Tuhan. Saudara harus bergerak. Ya, kalau kita bilang kasih tapi berdiam diri, kita katakan kasih, peduli, tapi kita hanya menonton, itu bukan kasih. Karena kasih itu artinya bertindak. Kasih itu artinya berbuat sesuatu. Ada sesuatu yang kita buat yang real, yang nyata. Nah saudara, itulah gaya hidup Kristen yang sebenarnya. Ya. Nah saudara, pada hari-hari ini, ya, pada hari-hari ini kebanyakan orang, firman Tuhan berkata seperti kitab Matius pasal 24, dikatakan kasih akan orang semakin dingin. Ya. Kasih akan orang semakin dingin. Rasa peduli orang kepada orang di sekitarnya hari ini semakin peduli. Orang hari ini semakin tambah egois. Orang hari ini semakin tambah mengasihi diri. Orang hari ini semakin tambah mencintai diri, mementingkan diri sendiri dan tidak pernah peduli dengan orang lain. Saudara, orang Kristen tidak dipanggil seperti itu. Ya, saudara, bahkan orang Kristen itu seharusnya dipanggil untuk menderita bagi orang lain. Ya, coba, saudara, panggilan kita sebagai orang yang ada dalam Yesus, kita tidak hanya percaya pada Yesus, tapi kita juga dipanggil untuk menderita buat Yesus. Menderita untuk apa? Ya, bukan maksudnya kita menyiksa diri, bukan. Bukan maksudnya kita tidak makan, berpuasa berhari-hari dan menyiksa diri kita, tidak. Itu bukan itu maksudnya, saudara. Ya. Nah, saudara, maksudnya apa? Menderita artinya kita berkorban buat orang lain. Ya. Kita harus memberikan diri kita sampai pada titik taraf berkorban. Artinya mungkin saudara ada masa-masa kita seharusnya nggak bisa bantu orang, tapi kita masih mau bantu. Ya, seharusnya mungkin dari sisi kita sendiri sudah lemah, kita sudah tidak berdaya, tapi walaupun demikian kita masih mau bantu orang. Nah, itu namanya berkorban, itu namanya menderita. Saudara, saya baca pada kita, ya, di dalam Filipi pasal 1, ini sebelum Filipi pasal 2, ya. Saudara, sebenarnya Filipi pasal 1 ini menjadi sebuah landasan untuk Filipi pasal 2. Ya, Filipi pasal 1 saudara berkata bahwa kita ada dalam persekutuan dengan Yesus. Nah, saudara, dalam persekutuan dengan Yesus, saudara perhatikan, saya membacakan pada kita, dikatakan dalam persekutuan dengan Yesus itu ayat 20, Filipi pasal 1 ayat 29, dikatakan sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, saudara, kita dipanggil untuk itu. Artinya kalau menjadi orang Kristen harus mau menderita. Menderita itu artinya kita mau rela berkorban buat orang lain, memberi perhatian, berbagi kepada orang lain. Ya, saudara, ketika menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh, saya mulai bertanya dalam hati saya, apa yang saya bisa buat? Saya mulai bertanya dalam hati saya, bagaimana saya menjadi orang Kristen yang mengasihi. Ya. Saudara, saya tidak merasa puas hanya menjadi orang Kristen begitu saja. Tapi ada sebuah kerinduan di dalam hati saya untuk berbuat sesuatu. Apa yang saya bisa buat untuk menolong orang lain? Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu orang lain? Bersaksi, menyatakan keselamatan pada orang lain.
Nah saudara, dari situ saudara saya mulai mengambil komitmen dalam diri saya harus menjadi orang Kristen yang berbuat sesuatu, bukan hanya orang Kristen yang hanya bisa bicara, bukan hanya orang Kristen yang pintar bicara, tapi orang Kristen yang saya rindukan menjadi orang Kristen yang bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, untuk menyatakan Kristus kepada orang lain. Ya. Nah saudara, ini yang menjadi sebuah pergumulan di dalam diri saya. Nah saudara, seharusnya orang Kristen harus mengasihi, orang Kristen harus peduli, harus memberi perhatian pada orang lain. Kalau selama ini Anda tidak memberi perhatian pada orang lain, ambil keputusan, saya mau memberi perhatian pada orang lain hari ini. Saya mau mencari siapa orang yang perlu saya perhatikan. Saya mau mencari pelayanan di mana saya harus bergabung untuk bersama-sama untuk berkorban buat orang lain. Nah ini yang harus kita perhatikan saudara. Jadi saudara, orang Kristen atau orang yang dalam Yesus artinya harus memiliki kehidupan yang berbeda, yaitu kehidupan yang penuh kasih. Dan ini saudara yang tidak bisa ditunjukkan oleh dunia. Dan anak-anak Tuhan hari ini sebagai orang percaya, tunjukkanlah kasih itu kepada dunia ini. Nah saudara, apa landasan kita? Kenapa kita harus peduli terhadap orang lain? Apa fondasi kita? Apa dasar kita? Kenapa kita harus peduli terhadap orang lain? Saudara perhatikan, ya, fondasi kita, kenapa sampai kita harus peduli pada orang lain? Saudara, karena Allah lebih dulu telah peduli terhadap hidup kita. Allah telah lebih dulu memperhatikan kita. Allah lebih dulu mengasihi kita. Ya. Nah saudara, kita melihat di sini dalam Filipi pasal 2 tadi dari bacaan pertama kita. Ya. Nah saudara, dalam kitab Filipi pasal 2 di sini kita melihat bagaimana Allah atau Yesus, saudara, dia rela berkorban. Rela melepaskan haknya sebagai Allah, dia lepaskan haknya dan dia turun ke dalam dunia untuk menjadi manusia, menjadi hamba bahkan sampai mati di kayu salib. Nah saudara, saya akan baca pada kita dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 6. Saudara, saya bacakan, mari kita dengarkan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi orang percaya, saudara, memiliki pikiran dan perasaan yang terpusat pada Yesus. Inilah orang percaya, inilah orang Kristen. Jadi orang Kristen itu, saudara, dia punya landasan hidup, cara berpikirnya, cara berperasaannya adalah seperti Kristus. Nah saudara, bagaimana Yesus? Ya, bagaimana cara hidup Yesus yang menjadi pola bagi orang Kristen di mana-mana. Nah saudara, kita melihat cara Yesus hidup. Saudara, di sini kita bisa melihat ada satu hal yang dibuat Yesus, di mana saudara dikatakan di dalam ayat 5 dikatakan di dalam ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, Yesus itu siapa? Dia Allah. Ya. Yesus itu bukan hanya nabi. Yesus itu bukan manusia, bukan hanya manusia yang kudus, bukan hanya manusia pembuat mujizat. Tapi Yesus itu adalah Allah. Makanya dikatakan di sini, ia walaupun dalam rupa Allah, dia memiliki rupa Allah. Dia Allah. Dia ada dalam rupa Allah. Ya, tetapi dikatakan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, di sini kita bisa perhatikan, coba perhatikan baik-baik. Dikatakan Yesus sekalipun dia dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara, dia setara Allah. Makanya dalam kekristenan itu, Allah itu, saudara, satu tapi tiga pribadi, ya, Tritunggal. Saudara, Yesus ini adalah pribadi yang kedua. Dia datang ke dalam dunia. Dia Allah, dia lepaskan, ya, dia lepaskan, saudara, kekuatan, ya, dia lepaskan haknya, ya, dia lepaskan haknya dalam arti, saudara, dia menyatakan diri dalam bentuk manusia. Ya, artinya dia melepaskan haknya itu artinya dia datang. Dia bukan datang dalam bentuk Allah, tapi dia datang dalam bentuk manusia, manusia yang sama seperti kita. Saudara, Allah menjadi, ketika dia jadi manusia,
Allah jadi manusia itu kan sebuah pengorbanan. Ya. Saudara, Allah jadi manusia itu bukan hal yang mudah. Allah, saudara. Sekarang Allah mengambil posisi jadi manusia. Ya. Bahkan dikatakan dari situ, bahkan dia tidak mempertahankan kesalahan dengan Allah. Kedua, saudara, dia kosongkan diri. Artinya dia tidak memakai kealahannya. Sebenarnya kalau dia datang dalam bentuk kealahan, murni Allah, saudara, setiap kita yang melihat Allah itu, saudara pasti mati. Tapi saudara, dia mengambil rupa, dia mengambil bentuk dalam kodrat manusia. Nah, saudara, sebagai manusia, dia rela melepaskan itu. Alasannya kenapa? Karena kita, supaya setiap yang percaya selamat. Jadi saudara, Yesus datang itu sebenarnya berkorban. Berkorban supaya apa? Supaya kita manusia yang seharusnya binasa, seharusnya dihukum, seharusnya mati masuk neraka, itu dia lepaskan. Saudara, dengan dia datang, dia bayar segala dosa-dosa kita di atas kayu salib. Ya, saudara, dia harus berdarah, dia harus disalib. Ya, itu kan sebuah pengorbanan. Dan itu saudara karakter sifat yang ditunjukkan oleh Yesus sebagai Allah. Dia datang ke dalam dunia, dia menunjukkan kasih yang luar biasa kepada setiap kita. Hidup orang Kristen itu hidup berdasarkan Kristus. Ya, hidup berdasarkan Kristus. Nah, saudara, Kristus itu adalah pribadi yang berkorban. Ya, dia sebagai Allah menjadi manusia, merendahkan diri, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, itu artinya bahwa Yesus itu adalah pribadi yang mau berkorban buat kita, orang-orang yang percaya kepada dia. Jadi artinya saudara, bahwa Kristus itu yang telah berkorban menjadi sebuah pondasi, menjadi sebuah dasar bagaimana kita hidup. Ya, Yesus yang peduli dengan orang, Yesus yang memberi perhatian, berkorban dengan orang lain, dengan kita juga demikian. Kita harus peduli dengan orang lain. Saudara, saya baca firman Tuhan kepada kita sebagai dasar bagaimana kita peduli dengan orang lain. Saudara, dalam Filipi pasal 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi inilah cara hidup orang Kristen. Inilah cara hidup Kristus. Dan cara hidup orang Kristen yaitu adalah orang Kristen yang tidak memperhatikan kepentingan dirinya sendiri, tapi dia harus memperhatikan kepentingan orang lain. Saudara, inilah kebenaran firman yang kita bisa dengarkan pada saat ini. Kiranya semua kita bisa memperagakan, ya, memberikan perhatian, peduli kepada orang lain. Mari, kalau kita belum ada, mari kita cari pelayanan, mari kita cari tempat-tempat di mana kita bisa peduli kepada orang lain. Nah, saudara, itulah firman Allah yang bisa kita dengarkan pada saat ini. Kiranya kebenaran ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Sungguh firman Tuhan sangat memberkati. Mari kita saling peduli, saling menjaga satu sama lain. Kita ini anak Tuhan, mari kita membuka mata hati kita untuk saling peduli, melihat lingkungan sekitar kita, peka dengan lingkungan sekitar kita dan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Mari kita angkat lagu pujian, Dia Mengerti, Dia Peduli. Terjadi
mari kita berdoa, kita akan tutup ibadah kita. Bapa di sorga, kami bersyukur karena persekutuan kami pada kesempatan ini, persekutuan kami dalam firman, dalam Roh Kudus. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar itu membuat kami menjadi orang Kristen yang bangkit dari tidur, bangkit untuk peduli kepada orang lain, menjadi pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri. Karena kami dalam persekutuan dengan Kristus ada belas kasihan, ada kasih mesra, ada nasihat, dan ada penghiburan. Untuk itu Bapa di sorga, kiranya firman yang kami dengar menjadi berkat bagi kami, bagi semua kami yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami tutup ibadah kami ini dalam kasih Bapa, dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, dan dalam penghiburan kuasa Roh Kudus. Amin.